Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifki Prananda. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya buat dari tugas mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di minggu ini saya mengerjakan chapter 7. Nah, seperti biasa, tugasnya terbagi dua, ada teori dan praktek. Yang pertama saya akan menjelaskan teori dulu. Soal nomor 1, kenapa file text harus dilakukan tokenizer dilengkapi dengan ilustrasi gambar? Karena, ini jawabannya, karena tokenizer ini berfungsi untuk mengkonversi teks menjadi urutan integer index, kata atau vektor binary, word count atau TF-IDF. Teks harus dilakukan tokenizer agar dapat dirubah menjadi vektor. Dari perubahan ke vektor tersebut, maka data atau teksnya dapat dibaca oleh komputer. Ini adalah ilustrasi gambarnya. Selanjutnya nomor 2, konsep dasar K-fold cross validation pada dataset komentar YouTube dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Ini pada starting, K-fold memiliki input untuk setiap kelas yang terbagi menjadi 5 kelas pada setiap kelasnya, lalu dimasukkan ke dalam kelas dataset YouTube. Selanjutnya nomor 3, maksud kode program for train dan test in splits. Untuk melakukan pengujian atas data pada dataset tidak terjadi penumpukan dan split, di mana di setiap kelas akan muncul ID yang sama. Ini ada gambarnya. Ini gambar cross validation. Ini ada data test train and test in split. Selanjutnya nomor 4, maksud kode program train content. Untuk mengambil data pada kolom konten yang merupakan bagian dari train IDX atau test IDX. Ini gambarnya. Selanjutnya nomor 5, maksud dari fungsi tokenizer. Yang pertama yaitu fungsi tokenizer ialah memvektorisasi jumlah kata yang ingin diubah ke dalam bentuk token 2000 kata. Yang kedua, untuk melakukan fit tokenizer untuk data trainnya dengan datasetnya untuk kolom konten saja. Ini ada gambarnya. Selanjutnya nomor 6, maksud dari fungsi di train inputs. Variabel di train input untuk melakukan tokenizer dari bentuk teks ke matriks dari data train konten dengan mode TF-IDF dan variabel di test input sama saja untuk data test. Ini ada gambarnya. Selanjutnya nomor 7, maksud dari fungsi di train inputs akan membagi matriks TF-IDF dengan AMX untuk mengembalikan array atau maksimum array. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam variabel di train inputs untuk data train dan di test inputs untuk data test dengan nominal bilangan tanpa ada bilangan negatif dan koma. Selanjutnya nomor 8, maksud dari di train outputs. Fungsi pada kode program tersebut ditujukan untuk melakukan one hot encoding supaya bisa masuk dan digunakan pada neural network. One hot encoding diambil dari kelas yang berarti hanya terdapat 2 neuron, yaitu 10 atau 01. Ini gambarnya. Nomor 9, fungsi kode program tersebut maksud dari listing. Fungsi kode program tersebut untuk melakukan pemodelian dengan sekentang membandingkan setiap satu lari elemen dengan cara atau persatu secara beruntun. Terdapat 512 neuron inputan dengan input shape 2000 vektor yang sudah dinormalisasi. Selanjutnya nomor 10, maksud dari listening 73. Fungsi kode program tersebut untuk model yang telah dibuat selanjutnya dikompil dengan menggunakan algoritma optimisasi, fungsi loss, dan fungsi metrik. Nomor 11 ada learning. Deep learning yang bisa diartikan sebagai rangkaian metode untuk melatih jaringan saraf buatan multilapisan. Ternyata metode ini efektif dalam mengidentifikasi pola dari data. Manakala media membicarakan jaringan saraf, kemungkinan yang dimaksud adalah deep learning. Selanjutnya, nomor 12, deep neural network. Dan apa bedanya dengan deep learning? Algoritma DNN, Deep Neural Network adalah salah satu algoritma berbasis jaringan saraf yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai penentuan penerimaan pengajuan kredit sepeda motor baru berdasarkan kalkulator yang sudah ada. Perbedaannya dengan deep learning adalah terletak pada kedalaman modal. Deep learning adalah frasa yang digunakan untuk jaringan saraf yang kompleks. Selanjutnya nomor 13, jelaskan dengan ilustrasi gambar buatan sendiri. Karena NPM saya 1164667 dan hasil NPM 3, maka saya menggunakan matrik karena bukan 2x2. Misalkan F dengan X Y yang digunakan berukuran 3x3 dengan kardinal atau mas berukuran 2x2 adalah sebagai berikut. Ini ada gambarnya. Ini contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk di soal praktek. Nomor 1, jelaskan arti dari setiap baris kode program blok. Ini ada pengertiannya. Ini ada coding, nah ini pengertiannya, dan ini hasil outputnya. Sama. Nomor 2 juga sama, jelaskan arti dari setiap baris kode program pada blok dan hasil luarannya. Ini ada codingannya, ini ada penjelasannya, dan ini outputnya. Sama nomor 3 seperti itu. Semuanya sama, ada codingan dan penjelasan dan output. Nomor 5, jelaskan arti dari setiap baris kode program pada blok N5. Ini ada sama. Nomor 6, jelaskan arti dari setiap baris kode program pada blok. Semuanya seperti ini. Sama dengan nomor 10. Semuanya sama sampai di nomor 20. Nomor 20, jelaskan arti dari subkode program blok. Ini ada penjelasannya, ini ada penanganan error. Mungkin cukup sekian video dari saya dari chapter 7 dari mata kuliah kecerdasan buatan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum